Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi dari modul 1 untuk mata kuliah EKMA 4115 atau pengantar akuntansi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk modul 1 materinya adalah prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi. Yang pertama adalah sifat-sifat informasi akuntansi. Sifat-sifat informasi akuntansi berisi data keuangan dari transaksi perusahaan, mulai dari bukti-bukti transaksi, pencatatan keuangan, sampai pelaporan keuangan. Yang kedua, pencatatan dapat dilakukan dengan pensil, pena, mesin, ataupun komputer. Yang ketiga, dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, baik itu pihak eksternal maupun pihak internal dari perusahaan. Yang keempat adalah komunikasi dengan pihak eksternal melalui surat kabar, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan. Dalam hal ini, pemakai laporan keuangan adalah satu, penanam modal. Artinya di sini penanam modal untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan prospek ke depan bagaimana dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kreditur atau supplier, untuk mengetahui penilaian sehat atau tidaknya perusahaan. Yang ketiga, lembaga pemerintah. Dalam hal ini, lembaga pemerintah perlu yang namanya laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dikenakan kepada perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, karyawan atau organisasi karyawan. Karyawan perlu mengetahui laporan keuangan untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas dari perusahaan agar kinerjanya selalu meningkat. Selanjutnya, akademisi. Tujuannya adalah untuk penelitian dan pendidikan di instansi pendidikannya. Selanjutnya, pengelola perusahaan. Di sini perlu untuk mengarahkan jalannya perusahaan agar lebih maju. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Di sini adalah PABU atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau di USA namanya adalah GAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Selanjutnya adalah hubungan antara akuntansi dan bidang lain. Harus diakui bahwa akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dan hubungan yang sangat erat, baik itu untuk bagian pemasaran, keuangan, produksi, dan personalia. Selanjutnya adalah profesi akuntansi. Saat ini dan ke depan, akuntan menjadi profesi favorit yang disebabkan yang pertama adalah jumlah perusahaan publik yang bertambah. Selanjutnya, kompleksnya transaksi suatu badan usaha. Selanjutnya, kompleksnya bidang usaha perusahaan. Selanjutnya, aturan perpajakan yang semakin rumit. Dan terakhir adalah rumitnya perundang-undangan suatu badan usaha, sehingga membutuhkan suatu profesi akuntan yang sangat penting ke depannya. Berikutnya saya akan menyampaikan bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Di sini akuntansi keuangan mempunyai fungsi utama yaitu melakukan pencatatan transaksi untuk perusahaan atau organisasi dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah bidang auditing, akuntansi auditing. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pemeriksaan independen terhadap suatu laporan keuangan. Tugas dan fungsi akuntan publik atau auditor adalah untuk memeriksa laporan keuangan dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi. Yang ketiga, USAP atau ujian sertifikat akuntan publik, untuk memperoleh gelar BAP atau Badan Akuntan Publik atau setara CPA atau Certificate Public Accountant. Yang ketiga adalah akuntansi biaya. Di sini akuntansi biaya yaitu fungsinya menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya operasi perusahaan. Yang kedua, berkaitan pada biaya produksi perusahaan manufaktur. Yang ketiga, mengumpulkan dan menafsirkan data biaya dan sering dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Selanjutnya, bidang akuntansi yang lain adalah akuntansi manajemen. Fungsi utama akuntansi manajemen adalah membantu manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan dan perencanaan dengan menggunakan biaya historis dan biaya tafsiran. Selanjutnya, akuntansi perpajakan. Fungsi utamanya adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan
dan perencanaan transaksi dengan mempertimbangkan efek pembayaran pajak. Selanjutnya, sistem akuntansi. Fungsi utama sistem akuntansi adalah perancangan prosedur, metode, dan teknik untuk mencatat dan mengolah transaksi perusahaan. Di sini perlu memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Bidang akuntansi lainnya adalah akuntansi anggaran. Dalam hal ini, akuntansi anggaran menyajikan rencana kegiatan keuangan untuk suatu periode melalui catatan dan ikhtisar. Lalu selanjutnya menganalisis selisih antara realisasi dan anggaran. Akuntansi selanjutnya adalah akuntansi sektor publik. Di sini mencakup wilayah yang lebih luas, meliputi lembaga-lembaga publik seperti BUMN, organisasi politik, dan sosial. Selanjutnya adalah akuntansi pemerintahan. Menekankan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintahan dan lembaga sosial seperti rumah sakit, masjid, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah akuntansi sosial. Akuntansi sosial merupakan bidang terbaru dalam akuntansi. Contoh kegiatannya adalah mengukur pola kepadatan lalu lintas sebagai bagian dari studi penentuan dana transportasi yang paling efisien. Selanjutnya adalah tata buku dan akuntansi. Tata buku adalah pencatatan data perusahaan dengan cara-cara tertentu. Akuntansi berkaitan dengan masalah perancangan sistem pencatatan, penyusunan laporan berdasarkan data yang dicatat, dan penafsiran laporan. Selanjutnya adalah peranan akuntansi dalam masyarakat. Yang pertama, berguna untuk perencanaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, manajemen bergantung pada data, catatan, dan laporan akuntansi. Yang tiga, pemakai informasi akuntansi lainnya. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi di sini yang pertama, konsep kesatuan usaha atau business entity. Pertama, penerapan akuntansi dilakukan pada unit individu ekonomi dalam masyarakat atau entitas. Entitas mencakup perseorangan, firma, perseroan, koperasi, dan perusahaan negara. Yang kedua, konsep prinsip harga pokok atau cost. Barang dan jasa yang dibeli suatu entitas dicatat pada harga saat terjadinya transaksi. Yang ketiga, konsep dasar akrual. Di sini digunakan untuk menentukan kapan suatu transaksi harus dicatat atau diakui. Dasar tunai atau cash basis. Transaksi dicatat pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua, dasar akrual atau akrual basis. Mencatat transaksi pada saat terjadinya tanpa memindahkan penerimaan atau pengeluaran kasnya. Selanjutnya, konsep kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha suatu entitas dijamin akan berlangsung terus, sehingga dapat melakukan transaksi di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan belajar tentang aktiva, utang, dan modal. Unsur dari laporan keuangan itu terdiri dari aset atau kekayaan, atau kita sebut sebagai aktiva. Selanjutnya adalah hutang atau kewajiban, dan ekuitas atau modal pemilik. Nah, di sini kita melihat suatu bagan aktiva itu sama dengan ekuitas atau harta itu sama dengan modal. Lalu aktiva sama dengan utang ditambah ekuitas. Lalu bisa juga aktiva dikurangi utang sama dengan ekuitas. Selanjutnya kita akan belajar tentang transaksi dan persamaan akuntansi. Transaksi bisa mengakibatkan perubahan baik itu pada aktiva, utang, dan modal dan persamaan akuntansi. Sini kita akan contoh transaksi pada usaha Hudowo. Pak Hudowo mengambil tabungan pribadinya sebesar 8 juta guna dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha. Akibat dari transaksi ini akan menambah nilai aktiva perusahaan berupa kas, dan di lain pihak akan menambah modal dengan jumlah yang sama. Sesudah transaksi tersebut terjadi persamaan akuntansi pada usaha Hudowo. Akan nampak pada bagan di bawah ini. Sebelah kiri itu aktiva dan sebelah kanan adalah ekuitas. Aktiva bertambah kas di sini 8 juta dan sisi ekuitas bertambah modal Hudowo sebesar 8 juta. Contoh transaksi dalam persamaan akuntansi berikutnya adalah transaksi berikut adalah Pak Hudowo membeli sebuah kendaraan untuk digunakan sebagai alat pengangkutan seharga 5 juta yang dibayar tunai.
Transaksi ini mengubah komposisi aktiva, tetapi tidak mengubah jumlah totalnya. Elemen-elemen persamaan sebelum dan sesudah transaksi ini nampak sebagai berikut. Pada sisi aktiva, kas berkurang 5 juta. Tapi di sini sisi aktiva bertambah alat angkutan 5 juta, sehingga jumlahnya tetap sisi aktiva adalah 8 juta. Dan modal tetap 8 juta. Selanjutnya adalah contoh berikutnya, selama bulan tersebut Hudowo membeli bensin, oli dari berbagai pihak yang akan dibayar kemudian. Seluruhnya berjumlah 385.000. Jenis transaksi ini dikenal dengan nama pembelian secara kredit dan utang yang timbul disebut utang dagang atau utang usaha. Dalam praktek, setiap pembelian akan dicatat pada saat terjadinya dan untuk itu digunakan catatan terpisah untuk setiap kreditur. Efek dari transaksi ini akan menambah aktiva dan menambah utang dagang sebesar 385. Nah, di sini di sebelah aktiva, di sini kita ada penambahan aktiva berupa bensin dan oli. Nah, tapi di sebelah ekuitas itu ada pertambahan utang usaha sebesar 385. Sehingga sisi aktiva dan sisi ekuitas jumlahnya tetap sama. Contoh transaksi selanjutnya adalah selama bulan tersebut telah dibayar utang kepada kreditur sebanyak 250.000. Transaksi ini akan mengurangi jumlah aktiva maupun utang sehingga persamaan akuntansinya menjadi sebagai berikut. Kita lihat di sini di sebelah aktiva kas berkurang sebanyak 250 sehingga jumlah kas 2.750. Dan di sisi ekuitas utang usaha berkurang 250 sehingga jumlah utang usaha juga tinggal 135.000. Jadi tetap sisi aktiva dan sisi ekuitas jumlahnya sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang laporan akuntansi. Laporan akuntansi yang pertama adalah laporan neraca. Laporan neraca terdiri dari daftar sistematis dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu. Biasanya laporan neraca dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Dan daftarnya harus sistematis. Aktiva disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya harta atau aktiva tersebut dijadikan uang tunai atau dipakai dalam kegiatan usaha. Nah, kita istilahnya aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Utang juga diurutkan dari likuiditasnya, yaitu cepat atau tidaknya utang dilunasi. Atau istilahnya adalah utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Dan modal diurutkan berdasarkan kekalannya atau keawetannya. Di sini kita lihat contoh dari laporan neraca. Usaha angkutan Hudowo neraca per 31 Oktober tahun 2000 sekian. Di sini urutan aktiva diurutkan dari aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan, bensin. Lalu jumlah aktiva lancar, lalu aktiva tidak lancar adalah di sini adalah alat angkutan. Lalu di jumlah total aktifnya berapa. Nah, lalu selanjutnya di bawahnya adalah utang usaha berapa dan modal Hudowo berapa. Lalu jumlah utang dan modal berapa. Nah, di sini jumlah antara aktiva dengan jumlah antara utang dan modal itu harus sama-sama berjumlah 8.083.000. Selanjutnya kita akan mempelajari laporan akuntansi yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk membuat ikhtisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu. Sebab-sebab perusahaan untuk memperoleh laba atau menderita rugi dapat diidentifikasi. Misal, ketika perusahaan laba berarti di sini pendapatan lebih besar daripada beban. Sedangkan perusahaan menderita rugi ketika pendapatan lebih kecil daripada beban. Di sini kita lihat contoh laporan laba rugi dari usaha angkutan Hudowo untuk per Oktober 31 Oktober 2000 sekian. Di sini pendapatan jasa angkutannya adalah 600.000. Lalu beban-bebannya dari bensin, gaji, iklan, sewa kantor listrik semuanya 525.500. Sehingga perusahaan di sini pasti mendapatkan laba bersih sebesar 73.500 karena pendapatan lebih besar daripada beban. Selanjutnya laporan akuntansi yang ketiga yaitu laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Di sini menunjukkan ikhtisar perubahan modal suatu periode tertentu. Sebab-sebab penambahan atau pengurangan modal itu dapat diidentifikasi.
Misalkan perusahaan menderita rugi, berarti di sini pasti ada pengurangan modal. Sedangkan jika perusahaan mendapatkan untung, pasti di sini ada penambahan modal. Di sini kita akan lihatkan contoh laporan modal untuk usaha angkutan Handowo per 31 Oktober 2000 sekian. Modal Hudowo per 1 Oktober 2000 itu adalah 8 juta. Kemudian pada bulan Oktober usaha Hudowo memperoleh laba sebesar 73.500. Lalu ada pengambilan pribadi sebesar 125.500. Nah, di sini ada penurunan modal sebesar 52.000 sehingga modal Hudowo per 31 Oktober 2000 sekian tinggal 7.948.000. Selanjutnya laporan akuntansi yang keempat yaitu laporan arus kas. Dengan laporan arus kas, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan perusahaan di masa mendatang. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar dari kas, dalam hal ini uang atau rekening giro atau setara kas investasi jangka pendek. Laporan arus kas terdiri dari kegiatan. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Selanjutnya di sini kita akan melihat contoh laporan arus kas untuk usaha angkutan Hudowo per 31 Oktober 2000 sekian. Arus kas dari kegiatan operasi ada dari laba usaha, ada penyesuaian dari piutang, persediaan, kenaikan utang usaha. Nah, di sini dari aktivasi operasi ada penurunan kas sebesar 311.500. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi yaitu berupa pembelian alat akuntan sebesar 5 juta. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan berupa setoran modal pengambilan privat atau pribadi sebesar 7.875.500. Sehingga arus kas itu mengalami kenaikan kas bersih sebesar 2.553.000. Selanjutnya kita akan mempelajari hubungan antara laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Hasil dari masing-masing laporan dapat digunakan di laporan lainnya. Contoh, mari kita tinjau kembali masing-masing laporan keuangan. Misal di sini laporan laba rugi mendapatkan laba sebesar 73.500. Ini dicantumkan di laporan perubahan modal. Juga dicantumkan di laporan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Selanjutnya pada laporan perubahan modal, jumlah modal Hudowo per 31 Oktober 2000 sekian sebesar 7.948.000 dicantumkan di laporan neraca. Demikian materi dari modul 1 untuk mata kuliah penganturan akuntansi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.